Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ramadan Tosipwe, Kemenkes PSD sebagai dosen pengampu mata kuliah Current Issue Kesehatan Masyarakat. Dan perkenalkan, nama saya Firman Ramadhani dengan NIM J1A122128. Pada hari ini saya akan presentasi mengenai jurnal yang saya ambil yang berjudul Penilaian Risiko Kesehatan Akibat Terhirup Paparan SO2 dan NO2 di antara pedagang di pasar tradisional. Dan untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk pada materinya. Kita masuk pada latar belakang. Pencemaran udara merupakan masalah global yang hampir dialami oleh semua negara. Penyebab pencemaran udara biasanya berasal dari kendaraan bermotor dan sumber industri. Salah satu tempat yang dipenuhi oleh transportasi di masyarakat adalah pasar tradisional. Padatnya aktivitas manusia dan kendaraan bermotor di pasar Siteba memberikan peluang terjadinya resiko terpapar bahaya gas buang kendaraan bermotor, salah satunya SO2 dan juga NO2 terhadap pedagang yang berjualan di sekitar pasar. Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan terhadap 20 pedagang di pasar Siteba, terindikasi bahwa pedagang merasakan sesak nafas, sakit kepala, dan mual terutama pada hari kerja, pada sore dan malam hari. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menilai resiko kesehatan akibat paparan inhalasi SO2 dan NO2 pada pedagang di pasar Siteba, Kota Padang, Indonesia. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menilai resiko kesehatan akibat paparan inhalasi SO2 dan NO2 pada pedagang di pasar Siteba, Kota Padang, Indonesia. Metode penelitian. Pada desain, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif dengan menggunakan metode penilaian risiko kesehatan lingkungan atau Environmental Health Risk Assessment atau yang singkat dengan EHRA. Kemudian pada sampel, sebanyak 81 pedagang di pasar Siteba Padang, Indonesia dipilih secara proportif sebagai sampel. Kriteria inklusi ada pedagang di area pasar Siteba yang terdiri dari pedagang kaki lima dan pedagang tetap yang telah bekerja selama lebih dari 1 tahun. Pedagang yang termasuk dalam kriteria inklusi tetapi tidak tersedia saat pengumpulan data dikeluarkan dari penelitian ini. Adapun untuk instrumen, data primer diperoleh dengan mengukur konsentrasi SO2 dan NO2 secara langsung di sekitar pasar Siteba pada 3 titik pengukuran. Pengumpulan data dilakukan menggunakan alat khusus yang disebut dengan InPage. Adapun pada analisis data dilakukan di Laboratorium Keselamatan dan Kesehatan Kerja Provinsi Sumatera Barat, di mana potensi dosis inhalasi atau asupan dan risk quotient dihitung dengan persamaan matematika 1 dan 2. Variabel yang digunakan untuk menghitung dosis intake dan risk quotient atau RIQ yaitu konsentrasi SO2 dan NO2, yang dimana SO2 sama dengan 0,133 mg per meter kubik dan NO2 sama dengan 0,03 mg per meter kubik. Laju pernafasan yaitu R sama dengan 0,83 meter kubik per jam. Kemudian waktu pajanan yaitu TS sama dengan 10 jam per hari. Kemudian frekuensi pajanan yaitu VS sama dengan 331 hari per tahun. Kemudian lama pajanan yaitu DT sama dengan 30 tahun untuk zat non-korsigenik. Kemudian rata-rata lama pajanan yaitu lama pajanan kali 365 hari. Dan yang terakhir yaitu berat badan pedagang. Kemudian kita masuk pada hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata konsentrasi SO2 sebesar 113 mikrogram per meter kubik dan rata-rata konsentrasi NO2 sebesar 3 mikrogram per meter kubik. Kajian paparan SO2 dan NO2 pada pedagang masing-masing sebesar 0,005204 mg per kilogram per hari dan 0,001564 mg per kilogram per hari. Sedangkan hasil perhitungan
Karakterisasi risiko paparan SO2 dan NO2 berada pada tingkat risiko RQ kurang dari 1. Jika RQ lebih dari sama dengan 1, maka SO2 dan NO2 dapat menimbulkan gangguan kesehatan. Namun, jika RQ kurang dari 1, maka SO2 dan NO2 tidak dapat menimbulkan gangguan kesehatan. Pada penelitian ini, tingkat paparan SO2 dan NO2 secara real time dan lifetime di semua titik pengukuran juga masih di bawah 1 atau RQ kurang dari 1. Dapat disimpulkan bahwa tingkat risiko atau RQ paparan SO2 dan NO2 secara real time dan lifetime tidak berisiko atau masih aman bagi pedagang di pasar Siteba. Adapun kesimpulan dari penelitian ini yaitu tingkat risiko kesehatan paparan SO2 dan NO2 secara langsung maupun tidak langsung bagi pedagang di pasar Siteba Kota Padang tidak berisiko. Artinya masih aman hingga 30 tahun ke depan. Pengelolaan risiko tidak perlu dilakukan untuk mengendalikan dampak paparan SO2 dan NO2 terhadap pedagang tersebut. Namun demikian, pemerintah Kota Padang harus selalu melakukan pemantauan secara berkala terhadap konsentrasi bahan pencemar dan polutan di udara ambien agar tidak melampaui batas aman yang dianjurkan. Baik, mungkin itu saja presentasi saya pada hari ini. Bila ada salah kata mohon dimaafkan, dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.